sound horeg? Ini asal-usul dan kontroversi tradisi sound system khas Jawa. Belakangan ini, istilah sound horeg semakin sering terdengar di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Fenomena ini bahkan mulai dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal. Namun sebenarnya, apa itu sound horeg? Dari mana asal-usulnya? Dan mengapa keberadaannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat? Sound horeg, tradisi karnaval dengan sound system super besar. Sound horeg merujuk pada penggunaan sound system berukuran besar yang menghasilkan suara dengan volume tinggi. Umumnya, fenomena ini dijumpai saat karnaval, perayaan hari besar, atau acara-acara tertentu di wilayah Jawa Timur seperti Malang, Banyuwangi, Blitar, dan Sidoarjo. Tak jarang pula, penggunaan sound horeg terjadi pada malam takbiran menjelang Idul Fitri atau Idul Adha. Menurut Kamus Bahasa Jawa Indonesia KBJI terbitan Kemendikbud, kata horeg sendiri memiliki arti bergerak atau bergetar, sementara dalam konteks yang lebih luas, istilah ini berkembang menjadi simbol suara yang mengguncang dan memicu getaran kuat, baik secara fisik maupun sosial. Asal-usul sound horeg, dari tradisi hingga tren adu sains. Meski belum ada catatan resmi mengenai asal-usul sound horeg, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa fenomena ini mulai mencuat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bentuk ekspresi sosial dan budaya. Dalam jurnal berjudul Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, disebutkan bahwa munculnya tren adu sound menjadi bagian penting dalam evolusi sound horeg. Persaingan ini melibatkan kelompok masyarakat yang saling unjuk kemampuan dengan sound system super besar yang mampu menggetarkan tanah dan bangunan di sekitarnya. Sound horeg, antara tradisi dan gangguan ketertiban. Meski awalnya digunakan untuk keperluan positif seperti pengumuman acara, musik hiburan, hingga kegiatan keagamaan, penggunaan sound horeg kini memicu kontroversi. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat kebisingan yang tinggi dan seringkali berlangsung di waktu yang tidak tepat, seperti malam hari atau dini hari. Dalam jurnal analisis hukum terhadap penggunaan sound system yang melebihi batas sound horeg, dijelaskan bahwa penggunaan sound horeg yang tidak terkendali dapat melanggar ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan konflik antar warga. Bahkan di beberapa daerah, muncul kelompok yang disebut sebagai masyarakat horeg, yakni mereka yang rutin menggunakan sound system besar dalam berbagai kesempatan. Kelompok ini sering menjadi sorotan karena aktivitasnya dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Mengenai fatwa haram yang disampaikan MUI Jawa Timur, kita menghormati ya, karena memang ulama itu punya tugas seperti itu. Tetapi karena kita ini berbangsa dan bernegara, ada pemimpin. Kalau di provinsi berarti ada gubernur namanya. Kalau di daerah namanya bupati atau wali kota. Nah, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawangsa kemarin kan memberikan surat edaran tentang sound horeg. Berarti itu artinya sound horeg diperbolehkan. Walaupun ada fatwa haram MUI, tapi faktanya sound horeg dibolehkan melalui surat edaran Gubernur Jawa Timur tadi. Ya, dipahami, ngerti ya? Artinya sound horeg itu dibolehkan. Nah, dengan catatan, akhirnya kan diatur disabelnya 85 sampai 120 disabel. Nah, ini luar biasa ini. Nah, jadi clear karena kita ini hidup di negara, bukan negara agama. Jadi semua harus menghormati apa yang disampaikan oleh surat edaran gubernur. Nah, malam hari ini ada trio sampel. Trio sampel ini Mas Oki Pradana, terus Mbak Yuni Chandra, terus Susan Hao. Nah, ini nanti akan meramaikan kawan-kawan horeg di Jawa Timur melalui karya-karyanya. Nah, Mas Oki Pradana ini pencipta lagu. Nanti biar dia ngomong setelah lihat sound horeg tadi. Terus kemudian ada artis dangdut senior Mbak Citra Yunita ya, yang pernah digosipin sama artis SJ ya, KSJ dulu ya. Ya, intinya begini. Bagaimana dengan perbedaan ini kita tetap hormat sama kiai, sama ulama gitu kan. Nah, teman-teman sound horeg ketika diberikan kesempatan
gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan adanya Sound Horeg ini perekonomian jalan. Karena Sound Horeg itu Mas, itu kegiatannya itu 1 tahun sekali. Yang ngundang itu desa. Jadi itu hiburannya rakyat kecil, hiburannya masyarakat. Gitu. Jadi makanya kemarin di TV One itu saya keberatan ketika Sound Horeg itu diharamkan. Tapi alhamdulillah aspirasi baik dari teman-teman atau ketika saya di TV One diundang 2 kali hingga lahirlah surat edaran gubernur itu. Intinya bagaimana dengan perbedaan itu kita bisa bersama-sama gitu loh. Nah kemarin termasuk ada yang melaporkan Ibu Sapa gitu, akhirnya juga mencabut karena sempat melaporkan kawan-kawan Sound Horeg juga gitu loh. Pada prinsipnya Sound Horeg itu mempersatukan. Coba ya, Sound Horeg itu kalau jalan Mas di kampung itu kan dia jalan ya. Nah itu ekonomi, pedagang kaki lima, orang nyablon kaos, orang tata rias, laku semua. Parkir kemarin di Malang itu yang diadakan kumpulan Battle Sound itu walaupun nggak dalam jumlah banyak, itu hasilnya buat donasi yatim piatu, mungkin sebagian untuk membangun musola gitu loh. Jadi bagaimana kelemahan-kelemahan ini jadi kekuatan untuk merajut, merawat NKRI. Ya, gimana Mas Oki Pradana siap untuk menciptakan lagu Horeg? Siap dong, tentunya siap ya. Saya Oki Pradana dari Trio Sampel. Siap nanti mau bikin lagu judulnya Horeg. Iya. Terus Mbak Citra Yunita mau ngadain lomba apa? Lomba joget sama lomba komedi nanti. Oh, lomba joget sama lomba komedi. Lomba joget Mencari Instagram. apa? Mencari apa? Mencari ratu atau raja. Horeg. Oh, Ratu Horeg Iya. sama Raja Horeg. Di wah. bulan apa nih, Cit? Hah? Di bulan apa nih? September atau Oktober? Insya Allah di bulan Oktober awal ya. Oktober awal Mbak Citra Yunita ya. Terus pelaksanaannya di mana? Di Jakarta Mungkin di kah? Jakarta. Pelaksanaannya insya Allah di Kampung Family Jaksel dan juga di Kampung Family Kediri. Iya dong, kita datangkan di Jakarta. Iya. Di Jawa Timur juga datang, di sini ada Sound Horeg di Jakarta, teman-teman Bekasi juga WA saya. Tapi kalau nanti ada penolakan lagi seperti di Jawa Timur gimana? Nggak ada, sudah nggak ada penolakan, yang ada adalah regulasi. Jadi aturan. Memang kan begini Mas, namanya sound system apalagi Sound Horeg ini kan dia didengar langsung di desa itu kan. Jadi ya harus ada aturan memang. Kan begitu. Nah, ketika ini dibolehkan oleh gubernur, maka ini sesuatu hal yang sangat positif. Udahlah, nggak usah nyudutkan yang kemarin misalnya mengharamkan, terus jadi kayak gimana itu saya nggak mau itu. Malah bila perlu ketika ada pertunjukan Sound Horeg itu ada mungkin ya 15 atau 20 menit ada tausiah. Loh kan keren tuh, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kan begitu. Loh pendengar Sound Horeg itu ya golongannya orang yang senang tahlil, senang pengajian, senang sholawatan. Wong itu orang-orang desa kok. Begitu loh. Saking bergetarnya itu. Iya. Mas, sekarang gini, bergetar itu menurut sampean enak enggak? Sangat. Sangat enak toh? Ya, enak, Buat. Sama seperti cinta. Cinta itu ketika kita mau ketemu, misalnya Ovi mau ketemu Mbak Vivi. Terus Ovi itu berdebar-debar, enak enggak? Sangat. Nah, makanya Horeg itu, cinta itu dibutuhkan Horeg gitu. Horeg itu bergetar, berdebar gitu. Jadi Horeg itu emang dibutuhkan ya. Mas Bra kan rencana mau buat lagu Horeg Mhm. ini genrenya apa? Pop atau dangdut? Mungkin koplo pasti ya. kita ada koplonya, ada dangdutnya, dan nanti ada Ada khas Horegnya, Horegnya itu. khas Khas Horeg. Horegnya gitu. Kayak lagu Tepek yang Selamat Jalan tadi ya. Ya. Nah, ini Nah, kita kan Contoh sedikit. sebagai kita sebagai pekerja seni liriknya gimana? Lirik Coba, sudah coba. ada nggak liriknya itu? Rahasia perusahaan. belum, ini baru dibahas malam ini. Mulai. Ya. Tapi tadi aku udah Udah dapet dikit ya? sih, udah dapat dikit. Di refnya tadi udah dikit. Seperti apa coba dulu? Nanti lupa. Dengerin. Tadi makanya saya rekam dulu bentar ya. Nah, karena kita sebagai pekerja seni yang bergerak di bidang tarik suara, nyanyi, MC, recording, itu nggak lepas dari yang namanya sound system, ya kan? Termasuk Sound Horeg nih. Makanya Mas saya Oki, juga ikut membela lah Sound Horeg. Mas Oki, ini Ya. kan lagi rame artis-artis royalti itu kan. Oh iya. Nah, ketika lagu karya Mas Oki nih yang Mhm. diciptakan, Mhm. lalu kemudian dipakai oleh semua kawan-kawan Sound Horeg misalnya, apakah mereka diwajibkan royalti?
Kalau untuk saya pribadi enggak, silakan bawakan lagu. Aman. Salam horeg, Salam horeg. Kita tunggu aja yang Mbak Citra Yunita, dia akan mencari Ratu Horeg dan Raja Horeg. Terus Mas Oki Akan bikin lagu horeg. Nah.